Ya kita sudah jelas Bang melihat hari ini udah nggak etis. Dari pencalonannya aja udah nggak jelas nih. Anak muda sudah menilai. Saya sudah bilang dari awal saya clear sekali waktu sebelum yang teman-teman yang lain. Saya clear bahwa ini nggak etis dan kita nggak sepakat dengan semangat ini. Maka pada saat orang pemain bola misalnya masuk ke lapangan, proses awalnya pun ini aja dia belum main mulai nih, udah bikin pelanggaran. Kalau dia menang nanti ya gimana penonton mau sorak untuk dia? Beda urusannya misalnya kalau yang dikabulkan misalnya tentang penurunan batas usia. Semua anak berhak untuk melakukan itu. Kalau case-nya tidak seperti itu, mungkin kita bisa berpikiran positif. Lah ini di depan mata kita, di lipatan akhir tiba-tiba terjadi semacam ini. Bagaimana anak muda enggak kemudian menganggap bahwa keputusan ini bukan memberikan pintu pada anak muda untuk menjadi pemimpin, tapi malah memantati spirit anak muda di seluruh Indonesia yang berproses berkeringat dari bawah, enggak ikut pakai embel-embel nama orang tuanya. Bukan karena saya ini asumsi, tapi hal kecil saja saya sering diajarkan. Kalau hal kecil saja sudah dilanggar, bagaimana hal besar bisa kita pertahankan dia nggak akan dilanggar? Ini nggak ada jaminannya, Bang. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Majunya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dan Kaisang Pangarep sebagai ketum Partai Solidaritas Indonesia semakin keras diperbincangkan. Hal inilah yang juga mempengaruhi hasil survei elektabilitas calon presiden akhir-akhir ini. Kontroversi putusan sang paman jadi sorotan dan berimbas juga pada survei kinerja Presiden Jokowi. Memang pada dasarnya ini semua demi melancarkan atau memancing anak muda untuk menjadi bagian dari demokrasi. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah benar putusan MK soal batas usia capres-cawapres memberikan jalan anak muda yang berproses dari bawah? Apakah keputusan MK ini cuma menguntungkan Gibran yang sekaligus putra presiden sebagai calon potensial? Dikutip dari tayangan channel YouTube Akbar Faisal, jubir muda tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aryo Seno Bagaskoro menegaskan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden bermasalah karena melalui proses putusan MK tentang syarat usia capres-cawapres yang diwarnai pelanggaran etik berat oleh Ketua MK saat itu, Anwar Usman yang juga paman dari Gibran. Sebab itu, pihaknya menilai Prabowo Gibran mau menang atau kalah sekalipun dalam kontestasi Pilpres 2024, tetap saja bermasalah secara etika. Seno mengibaratkan majunya Gibran sebagai cawapres seperti pemain bola yang belum main saja sudah membuat pelanggaran. Tak selesai sampai di situ, jubir muda TPN ini menganggap pelanggaran di MK ini akan memantik berbagai macam pelanggaran lainnya ke depan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Pelanggaran yang dimaksud seperti halnya netralitas para penyelenggara negara. Bagi Seno, hal itu sangat mungkin terjadi, mengingat proses masuknya saja sudah curang. Berbeda lagi jika putusan MK terkait syarat usia capres-cawapres itu tanpa embel-embel pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Tapi disinilah letak kecurigaan pada putusan MK yang cuma menguntungkan Gibran itu, telah membuat anak muda marah. Sebab menurutnya putusan tersebut bukan membuka pintu bagi anak muda untuk menjadi pemimpin, melainkan memantati spirit anak muda di seluruh Indonesia yang berjuang dengan keringat sendiri tanpa embel-embel nama orang tuanya. Hal itu jelas sudah menyalahi aturan kode etik yang menjadi tonggak dalam mengambil keputusan, terabaikan karena rasa kekeluargaan. Ya, pantaslah jika banyak warganet memberi julukan MK sebagai mahkamah keluarga karena tindakan Anwar Usman yang berpihak pada keponakannya. Mengapa tindakan hakim yang dipanggil Yang Mulia ini tak mencerminkan jabatan yang diembannya? Keputusannya jauh dari kata adil. Bahkan Yang Mulia ini selalu mengeluarkan statement yang membawa nama Tuhan dan ayat suci Al-Quran. Tapi kenapa yang keluar dari lisannya tidak terimplementasi dalam tindakannya?
Majunya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres dan Kaisang Pangarep sebagai ketum Partai Solidaritas Indonesia semakin keras diperbincangkan. Hal inilah yang juga mempengaruhi hasil survei elektabilitas calon presiden akhir-akhir ini. Kontroversi putusan sang paman jadi sorotan dan berimbas juga pada survei kinerja Presiden Jokowi. Memang pada dasarnya ini semua demi melancarkan atau memancing anak muda untuk menjadi bagian dari demokrasi. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah benar putusan MK soal batas usia capres-cawapres memberikan jalan anak muda yang berproses dari bawah? Apakah keputusan MK ini cuma menguntungkan Gibran yang sekaligus putra presiden sebagai calon potensial? Dikutip dari tayangan channel YouTube Akbar Faisal, jubir muda tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aryo Seno Bagaskoro menegaskan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden bermasalah karena melalui proses putusan MK tentang syarat usia capres-cawapres yang diwarnai pelanggaran etik berat oleh Ketua MK saat itu, Anwar Usman yang juga paman dari Gibran. Sebab itu pihaknya menilai Prabowo Gibran mau menang atau kalah sekalipun dalam kontestasi Pilpres 2024 tetap saja bermasalah secara etika. Seno mengibaratkan majunya Gibran sebagai cawapres seperti pemain bola yang belum main saja sudah membuat pelanggaran. Tak selesai sampai di situ, jubir muda TPN ini menganggap pelanggaran di MK ini akan memantik berbagai macam pelanggaran lainnya ke depan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Pelanggaran yang dimaksud seperti halnya netralitas para penyelenggara negara. Bagi Seno, hal itu sangat mungkin terjadi, mengingat proses masuknya saja sudah curang. Berbeda lagi jika putusan MK terkait syarat usia capres-cawapres itu tanpa embel-embel pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Tapi disinilah letak kecurigaan pada putusan MK yang cuma menguntungkan Gibran itu telah membuat anak muda marah. Sebab menurutnya putusan tersebut bukan membuka pintu bagi anak muda untuk menjadi pemimpin, melainkan memantati spirit anak muda di seluruh Indonesia yang berjuang dengan keringat sendiri tanpa embel-embel nama orang tuanya. Hal itu jelas sudah menyalahi aturan. Kode etik yang menjadi tonggak dalam mengambil keputusan terabaikan karena rasa kekeluargaan. Ya, pantaslah jika banyak warganet memberi julukan MK sebagai mahkamah keluarga karena tindakan Anwar Usman yang berpihak pada keponakannya. Mengapa tindakan hakim yang dipanggil Yang Mulia ini tak mencerminkan jabatan yang diembannya? Keputusannya jauh dari kata adil. Bahkan Yang Mulia ini selalu mengeluarkan statement yang membawa nama Tuhan dan ayat suci Al-Quran. Tapi kenapa yang keluar dari lisannya tidak terimplementasi dalam tindakannya? Majunya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres dan Kaisang Pangarep sebagai ketum Partai Solidaritas Indonesia. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.